Ki Haji Abdurrahman Wahid pernah mengatakan hanya ada 3 polisi yang jujur, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Pak Jenderal Hugeng. Ini menunjukkan bahwa betapa Jenderal Hugeng Iman Santoso adalah sosok yang sangat inspiratif bagi para abdi negara dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya. Beliau yang diangkat menjadi Kapolri tahun 1968 adalah seorang polisi yang sangat jujur, anti korupsi, anti suap, bahkan tak pandang bulu, menegakkan hukum bagi siapa saja yang melanggarnya, bahkan anak pejabat. Ini menunjukkan integritas beliau, kejujuran beliau, dan memiliki sifat akuntabel yang perlu kita contoh. Agus Salim lahir dengan nama Masyhurul Haq, lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Beliau merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Banyak keteladanan dan nilai berakhlak yang bisa kita ambil, di antaranya adalah akuntabel. Kiai Haji Agus Salim merupakan sosok yang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Meskipun beliau menduduki banyak jabatan strategis, ia tidak pernah memanfaatkan kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri. Tugasnya dijalankan dengan ikhlas demi kemajuan negara Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, seorang raja dari Kesultanan Yogyakarta yang memimpin dari tahun 1940 sampai 1988. Beliau dikenal sebagai seorang raja yang sangat humanis, sangat merakyat. Bahkan dalam berbagai kisah beliau dikisahkan sering berbaur dengan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyatnya. Maka bahkan seorang raja pun harus memiliki orientasi kepada pelayanan. Inilah yang perlu kita contoh juga sebagai seorang abdi negara, berorientasi kepada pelayanan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit untuk diperbaiki. Bung Hatta, proklamator Indonesia, dikenal dengan pribadi yang sederhana, tapi memiliki sikap yang tegas jika itu berhubungan dengan kemerdekaan bangsanya. Dikisahkan Hatta berjanji pada negeri ini bahwa ia tak akan menikah sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, dan sumpah itu dengan gagah beliau tunaikan. Tak lekang semangatmu, intan permata dalam pengabdianmu. Terima kasih Bung, sikap dan pikiranmu telah menjadi suluh bagi bangsa ini. Berakhlak versi Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Ia bertekad mendidik kaum tertindas di Indonesia, maka ia pun mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 untuk memberantas kebodohan bangsa. Yang kedua, akuntabel. Ki Hajar dan keluarganya adalah seseorang yang sederhana dan terus berjuang untuk bangsa Indonesia tanpa pernah mengkorup apapun. Dan yang ketiga, kompeten. Ia tidak cepat puas dan terus meningkatkan pengetahuannya bahkan ketika ia diasingkan. Baharudin Lopa memiliki integritas tinggi dalam penegakan hukum di Indonesia. Memulai karir sebagai jaksa di Pengadilan Negeri Makassar, beliau akhirnya menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia. Lopa pernah tercatat sebagai Bupati Majene saat berusia 25 tahun, mengalahkan rekor Yopi Aprianto Bupati Indragiri Hulu yang mendapat penghargaan Muri sebagai Bupati termuda berusia 30 tahun saat dilantik pada 2010. Mantan Menkumham ini pasti bukan sosok sembarangan. Beliau tak segan-segan melakukan konfrontasi dengan pihak yang mencoba menghalangi proses hukum. Hal ini terbukti ketika Lopa berkonfrontasi dengan Komandan Batalion 710 karena melakukan penyelundupan. Hanya orang berkompeten dan akuntabel yang sanggup meletakkan idealisme di atas nyawanya demi mempertahankan prinsip. Delva Haryadi, Penyuluh Agama Islam, Kecamatan Tembilahan.